Baru-baru ini viral Rocky Gerung yang berprofesi sebagai akademisi Universitas Indonesia menyebut Presiden Jokowi adalah bajingan yang tolol atas kebijaksanaannya dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN pada acara seminar konsolidasi Aliansi Aksi Sejuta Buruh TGL 10 Agustus 2023. Atas ucapan tersebut, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto dan LSM para relawan pendukung Presiden Jokowi, menilai ucapan Rocky Gerung tersebut adalah penghinaan kepada Presiden karena sangat tendensius dan kini sedang menyiapkan laporan ke Kabareskrim Polri. Sementara menurut pakar hukum dan akademisi salah satunya adalah Abdul Fikar dari Universitas Trisakti mengatakan ucapan Rocky Gerung tersebut hanya sebuah kritikan pedas kepada pejabat publik Presiden bukan pribadi. Simak pidato Rocky Gerung dalam seminar konsolidasi Aliansi Sejuta Buruh tanggal 10 Agustus 2023, secara lengkap sampai habis. Sekarang dengan 25 juta, mungkin ada anak yang belum kawin, dan dia janjikan pada waktu itu, kamu nak akan menikah setelah ayah pensiun, karena ayah punya 1 miliar. Sekarang dia cuma dapat 25 juta. Mau bikin di mana pernikahannya? Anaknya akan tagih. Ayah mana uangnya, saya mau menikah sekarang tuh. Tunggu 10 Agustus kata ayahnya tuh. Anaknya akhirnya mengerti bahwa bukan kesalahan ayahnya tidak menabung, tapi tabungannya dirampok oleh kebijakan Omnibus Law. Itu dasarnya. Nah, kita ada di sini di dalam keadaan kebimbangan. Sementara Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai. Siapa yang akan melindungi dia ketika dia lengser? Apakah Ganjar mau lindungi dia? Apakah Prabowo mau lindungi dia? Apakah Anies mau lindungi dia? Tekanan politik massa akan membuat presiden-presiden itu tidak akan mungkin melindungi Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Jadi hari ini kita lakukan konsolidasi dalam upaya memastikan bahwa tidak akan ada yang mampu menghalangi gerakan buruh. Tidak ada yang mampu menghalangi tuntutan keadilan. Tapi kita sebut ini seminar supaya nggak kena delik. Bayangkan aja, dalam upaya untuk menghasilkan keadilan pun kita mesti siksa. Padahal di depan kita ini adalah kita marah pada keadaan tuh. Seminar artinya senyum, Mira, dan Narti. Karena kita marah sambil tersenyum. Kita marah terhadap keadaan, kita tersenyum karena akan ada perubahan. Kita mampu. Jadi teman-teman,
Masih ada waktu. Yang terakhir, di ujung analisis kita, di ujung intuisi politik kita, kita mesti bertanya, pemilu jalan apa tidak? Sama, saya berpikir juga tidak. Tetapi kita menghendaki perubahan politik. Jadi, kalau pemilu terhalang oleh ambisi presiden sendiri, pemilu ini akan batal karena ambisi presiden belum maksimal tuh. Apa yang kita lakukan? People power. Dan people power itu dimulai dari Agustus. Jadi kita buka pintu itu tuh, bahwa Anda akan disalib oleh mereka yang menunggu tikungan, nggak ada soal. Karena sejarah akan kembali meluruskan jalan Anda tuh. Jadi teman-teman, saya berpikir bahwa satu waktu sejarah Indonesia akan ditulis kembali, bahwa gerakan reformasi di 20 Mei 1998 ditulis ulang oleh gerakan buruh 10 Agustus 2023. Ada janji dari Kota Bekasi, bahwa janji ketika pemuda-pemuda itu menculik Soekarno untuk memberi dia energi bahwa sekarang merdeka, nggak usah pikir-pikir lagi tuh. Demikian juga energi dari Bekasi hari ini. Kita pastikan bahwa tuntutan keadilan tidak mungkin dihalangi oleh kedunguan-kedunguan di istana. Kita lakukan itu hari ini, dan dengan tekad yang baik. Niat kita kuat, peralatan kita cukup. Lalu kenapa kita ragu? Satu langkah gerak di aspal itu akan membekaskan sejarah. 1000 langkah gerak akan membuat perubahan. 300.000 akan menggemparkan dunia. Demikian seterusnya. Apalagi kalau seluruh kenikmatan itu kita pertontonkan pada generasi baru, mereka akan ikut. Ada kegelisahan emak-emak, ada kalkulasi yang belum sempurna oleh mahasiswa itu. Tetapi buruh selesai dengan problem itu, dan emak-emak akan ikut di belakang. Bayangkan hari pertama 100.000 emak-emak turun ke jalan kasih kita aqua. Itu menunjukkan bahwa seluruh bangsa ini menitipkan aspirasinya, menitipkan harapannya pada gerakan buruh itu. 3 hari kemudian mahasiswa turun. Hari keempat, pas saya pastikan 10.000 profesor akan turun ke jalan karena mereka malu melihat buruh bertanding sendiri. Itu momentum yang akan kita lakukan. Jadi teman-teman, kita pastikan dari Bekasi akan ada perubahan. Bekasi artinya berani beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.